Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa lisan ini terus mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa lisan ini mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua insyaallah sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan bahas tentang satu perkara yang sangat luar biasa dalam agama kita ini. Itulah niat. Sahabat yang dimuliakan Allah, niat itu sangat penting dan punya kedudukan yang istimewa dan juga besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang ketika melakukan suatu amalan, apakah karena untuk Allah atau karena untuk manusia, maka garis pemisahnya adalah di niat. Sahabat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang orang yang paling pertama diberikan putusan kelak di hari kiamat dan juga pertama dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, kata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya dan juga membaca Al-Quran. Ketika orang ini dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah beritahukan nikmat itu kepadanya, maka ia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, nikmat apakah itu? Maka orang ini menjawab, waktu saya di dunia, saya menuntut ilmu dan juga saya mengajarkannya. Dan juga saya senantiasa membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu berdusta. Kamu menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, itu karena kamu hanya pengen dianggap pintar, dianggap hebat. Yang kedua, kamu membaca Al-Quran cuma karena ingin diketahui bahwa kamu adalah qari yang hebat, suaramu bagus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang diberikan rezeki yang berlebih, yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat orang ini dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitahukan tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini pun mengetahuinya, lalu Allah kemudian bertanya kepadanya, nikmat apakah itu? Maka orang ini menjawab, ya Allah, sewaktu hidup di dunia, saya senantiasa bersedekah di jalan-Mu, senantiasa bersedekah untuk kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Semuanya karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu berdusta. Kamu bersedekah hanya karena ingin ditahu bahwa kamu adalah orang yang dermawan. Padahal tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar orang ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang berperang. Ketika dia dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitahukan tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, nikmat apakah itu? Ia pun menjawab, ya Allah, sewaktu di dunia aku ikut berperang sehingga aku mati terbunuh di jalan-Mu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu berdusta. Kamu berperang bukan karena aku, tetapi kamu hanya pengen dianggap sebagai orang yang hebat, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan orang ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ketiga orang ini, mereka melakukan amal ibadah yang Masya Allah luar biasa dahsyat. Tetapi apa yang terjadi? Coba kita perhatikan. Bukan hanya pahalanya habis, hangus di sisi Allah Subhanahu wa taala,
tetapi juga Allah masukkan ke dalam nerakanya. Karena apa? Karena mereka melakukan suatu amalan ibadah, amalan kebaikan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena hanya untuk manusia. Dalam hatinya ada riya. Maka sahabatkan dimuliakan Allah, hati-hatilah kita dengan sifat riya ini. Karena riya itu bisa menghapus segala pahala amal-amal kebaikan kita. Dan sesungguhnya amal ibadah kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukan amal ibadah, amal kebaikan, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa riya itu termasuk sifatnya orang munafik. Dan orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdiri salat dengan rasa yang malas. Yang kedua, mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia. Dan yang ketiga, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sedikit. Maka sahabatkan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun amal ibadah, amal kebaikan yang ingin kita lakukan, maka kunci dengan niat semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus periksa, koreksi niat-niat kita. Jangan sampai kita melakukan amal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, sahabatkan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat ini menjadi penentu bagi diterimanya amal kita atau ditolaknya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.